Hai, welcome to RL Chess. Terima kasih sudah klik video ini, teman-teman. Gue akan bahas analisa game spesial dari pecatur putri Indonesia, Safira, yang mengikuti FIDE Women World Cup 2025. If you ask about FIDE Women World Cup 2025, teman-teman, pemula catur, ini adalah ajang tertinggi bagi seorang individu pemain catur, khususnya pecatur wanita ya. Karena kalau lu masuk 3 besar di turnamen ini, lu bakal bisa mengikuti turnamen kandidat. Which is, apa itu turnamen kandidat? Kandidat itu untuk kalau lu menang di situ, lu bisa menjadi penantang juara dunia. Jadi ini cycle gimana cara lu untuk jadi juara dunia catur. Salah satunya lewat FIDE Women World Cup 2025 ini. Ajang ini berlangsung di Batumi, Georgia, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 29 Juli. Kalau lu selalu lolos di turnamen ini. Karena turnamen ini formatnya sistem gugur, guys. Dan Safira melawan runner up-nya tahun lalu ya, runner up edisi sebelumnya, Salimova Nurgul dari Bulgaria. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Safira mainin langkah E4, kemudian C5, kuda ke petak F3, dan kuda ke petak C6, bishop ke petak B5. Ini adalah teori Sicilian Defense, variasi Nesmedinov Prosolimo Attack. Ya, buat lo yang pengen jago main catur, jangan lupa join langganan di YouTube gua, member gua, mulai dari 30.000, karena gua ada video konten eksklusif yang berisi pembukaan sampai endgame. Salimova merespon dengan kuda ke petak F6, ancam pion E4, putih langsung E5, hitam kuda ke petak D5, dan putih kuda C3. Ya, putih menawarkan pertukaran. Apa yang dipengin oleh putih? Kalau misalkan terjadi pertukaran, dia akan makan dengan pion D, gajahnya langsung aktif. Nah, hitam jelas menolak, dia ancam bishop dengan kuda C7, putih juga menjaga bishopnya. Oh ya, ini formatnya catur klasik ya, teman-teman. Yaitu catur standar, bisa dikenal seperti itu juga, dengan format di atas 1 jam, 1,5 jam. Dan ada bonus waktu setelah langkah ke-40, yaitu 30 menit. Hitam mainkan langkah D5, en passant dilakukan, dimakan balik dengan pion E. Kemudian putih mendobrak petak center D4, Salimova dorong D5, putih mundur bishop E2, dan Salimova C4. Kalau menurut gue, apa yang dimainin oleh Salimova dengan langkah C4 ini sangat krusial ya. Dia tahu kalau pionnya nggak mau ditukar ya. Dia nggak mau menjadikan pion D5 itu isolated atau pion terisolasi. Ya, biasanya pecatur mengenalnya dengan pion gantung yang ya bisa dikatakan lemah ya, teman-teman. Akhirnya dia jalanin langkah C4. Ide lain dari C4 juga menutup kekuatan dari bishop ini, guys. Kemudian putih mainin langkah A4, sepertinya mencegah B5. Kemudian hitam mainkan, mengeluarkan perwira bishop F5. Putih juga ngeluarin, ancam kuda, ngambil pion. Hitam langsung kuda ke petak E6, putih bishop ke petak E3, dan hitam bishop ke petak E7. Putih mengamankan raja, hitam juga mengamankan raja dengan rokade pendek. Dan di sini lu bisa lihat ya, 13 langkah awal evolution bar-nya menguntungkan buat hitam. Why? Ya. Kalau lu nonton live semalam pasti lu tahu. Ya, karena di sini putih memiliki struggle masalah buah yang pasif, terutamanya gajah ya. Ya, di petak E2 ini. Dan lu bisa lihat perwira dari Salimova aktif semua ya. Ngancem, nih kudanya juga ngontrol petak center. Gimana cara Safira keluar dari tekanan ini? Ya, di sini ada kalkulasi menarik. Safira mainin langkah menteri ke petak D2, dia tidak mengambil variasi ini. Mungkin juga sangat rumit ya, teman-teman. Jadi maklum. Dan juga dia seorang manusia, balik lagi ya. Lagi-lagi, kenapa sih dia nggak ngeliat ini? Ya karena dia juga manusia dan pasti ada pressure yang lebih karena dia menjalani pertandingan yang sangat besar. Putih bisa mainin langkah gajah C4, guys. Kalau dimakan, kemudian dia dorong D5. Tapi hitam juga ada kuda B4. Kemudian kalau makan C2, putih bisa kuda D4. Tapi ini terlalu rumit ya. Ya, jadi mungkin
Safira nggak mau ngambil variasi ini. Ya. Dia mainin langkah menteri ke petak D2. Kemudian game dilanjutkan dengan benteng ke petak C8, putih benteng F ke petak D1, hitam queen ke petak A5. Ya. Lagi-lagi masih ada kesempatan gajah C4, tapi Safira mainin langkah H3. Langkah yang dianggap salah. Dan kemudian hitam mainin benteng F ke petak D8. Kali ini mengontrol jalur D. Kemudian putih benteng A ke petak B1. Hitam A6. Wah, kayaknya mau B5 nih. Putih mulai bersiap dengan mainkan bishop ke petak F1. Hitam H6. Putih G3. Hitam B5. Putih makan. Hitam makan balik. Dan kemudian putih benteng A1. Hitam menteri ke petak B6. 21 langkah sudah terjadi. Putih mainin bishop ke petak G2. Yes, akhirnya putih menemukan solusi gimana caranya mengaktifkan bishop terangnya. Menyerang ke petak D5. Hitam kuda ke petak C7. Putih kuda E2. Hitam B4. Putih naikkan kuda ke petak E5. Hitam membalas dengan kuda B5. Putih C3. Hitam mainkan kuda ke petak A5 dengan tujuan kuda B3. Ya, waktu tinggal di bawah 3 menit. Safira mainkan langkah benteng A4. Membuat hitam tetap mainkan idenya kuda B3, menteri ke petak E1. Hitam mengancam kuda dengan F6, putih kuda G4, dan hitam di sini makan pion C3. Ya, sebenarnya bukan langkah yang tepat ya, harusnya di sini hitam H5. Makan, kemudian putih makan balik dengan kuda, dimakan lagi, dan harusnya di sini Safira makan dengan pion ya, tapi Safira makan dengan queen. Dan lihat evolution barnya tinggi banget buat hitam. Hitam menemukan langkah yang tepat H5, putih kuda A2, dan hitam tepat lagi dengan queen B5. Langkah bagus yang ditemukan berurutan dari hitam. 31 langkah putih ya harus mengorbankan benteng ke petak A1. Why? Karena kalau bentengnya lanjut ke petak A7, apa yang akan terjadi? Ada gajah B4. Nah, itulah kenapa harusnya makan dengan pion. Ya, benteng D ke petak A1, kemudian dimakan, makan lagi, dan kemudian benteng ke petak A8. Ya, hitam coba melakukan penyederhanaan. Coba selesaikan secara kekeluargaan ya. Ya, tapi gitulah teman-teman. Jadi level top dunia pun kalau udah unggul ya, dia punya sepasang benteng, dia coba sederhanakan aja. Biar putihnya nggak ada serangan lagi. Putih menolak dong. Kemudian hitam tawarin pertukaran queen kali ini. Nah, kali ini Safira gajah D2. Akhirnya pertukaran queen terjadi. Dia makan dengan bishop. Benteng A geser ke petak B8. Putih kuda F1, manuver ke petak E3. Hitam gajah B4. Putih lanjutkan idenya. Hitam gajah E6. Kemudian gajah F3. Pertukaran bishop terjadi. Dimakan lagi. Dan kemudian benteng B3. Putih benteng C1. Hitam G6. Menjaga pion di petak H5. Ya. Jadi semakin sulit ya. Kemudian putih G4, dimakan lagi, dan raja F7. Putih raja F1, hitam raja E7, putih gajah D1, benteng A3, putih raja E1, dan akhirnya benteng hitam yang satu aktif lagi. Putih raja D2, hitam lakukan skak, ditutup dengan bishop, ditambah lagi dengan benteng A3. F4 dimainkan, hitam raja D6. Putih benteng G1, hitam gajah D7. Ingin lakukan tambahan ikatan. Sudah masuk ke 50 langkah ya, dan tadi ada tambahan waktu di langkah ke-40. Putih naikkan benteng, hitam gajah A4, putih raja C1. Pertukaran bishop terjadi, dimakan lagi dengan kuda. Benteng B3, benteng G3,
benteng A ke petak B2, G5, cek, raja naik, dan F5. Benteng F3, benteng ke petak H1, benteng F2, dan benteng H3. Ya, sulit ya guys, 2 benteng lawan benteng dan kuda. Kuda E3 dimainkan, dan hitam di sini langsung makan kuda, putih menyerah. Ya, kenapa? Karena lawannya tahu kalau misalkan dilanjutin, dia akan mendapatkan pion di petak C3. Apabila raja ke petak E2 let's say, kemudian benteng C2, raja ke petak E1 dimakan, menuju endgame pasti kalah. Sementara kalau raja D2 juga benteng D3 dapat pion D4. Ya, game dengan akurasi putih 87%, hitam 92,3%. Jadi sangat luar biasa memang lawan dari Safira, yaitu itulah nggak mengagetkan bagaimana dia bisa menjadi runner up di edisi sebelumnya. Format dari Video Women World Cup ini, Safira masih punya satu kesempatan nanti sore waktu Indonesia jam 6 malam. Jam 6 ya. Sore apa malam nih. Nah, dia masih punya kesempatan lagi dengan buah hitam. Dia harus revenge ya. Dia harus membalas kekalahan dengan buah hitam. Kalau misalkan skornya 1-1, maka mereka akan bertanding lagi di hari berikutnya dengan format catur cepat. Mudah-mudahan Safira bisa comeback dengan buah hitam. Yang pasti kita doakan yang terbaik buat kiprah pecatur putri Indonesia guys. Satu lagi pecatur putri Indonesia juga mengalami kekalahan ya, Evi Yuliana. Jadi ada 2 pecatur putri Indonesia yang tampil di ajang Video Women World Cup ini. Apa komentar kalian? Semoga ya kita bisa lihat live-nya nanti sore. Aku coba siarkan live streaming. Jadi jangan lupa ramaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya guys.